Oke oke. Ini part kedua untuk video pembahasan lecture 10. Di part pertama kita sudah membahas bidang singgung dengan fungsi F kapital, F besar, dan juga F kecil beserta hubungannya. Sekarang kita akan mencoba membahas persamaan simetrik dengan contoh kasus soal di part pertama. X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 12. Untuk mencari persamaan simetrik, perlu dicari normal line atau garis normal pada titik tertentu, di mana titik yang digunakan itu 2, sehingga normal line-nya itu 4, seperti di part pertama. Ini dicari dari del F pada poin 2, sama dengan normal line. Normal line untuk setiap poin bisa kita ganti sebagai A, B, C. Sehingga nilai A ini berkorelasi terhadap setiap vektor A, berarti berkorelasi terhadap vektor I, yang B itu J, dan C itu K. Persamaan simetrik ini perlu sedikit hafalan. Persamaan simetrik ditulis dengan X min X0 per A, Y min Y0 per B, Z min Z0 per C. Sehingga persamaan simetriknya didapat yaitu X min 2, ya ini 2-nya kan tadi poin P0-nya 2, ya, per 4, A-nya 4, Y min 2 per 4, Z min 2 per 4. Kalau disederhanakan ini bisa dieliminasi, kemudian ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2, sehingga menghasilkan X sama dengan Y sama dengan Z. Ini penyederhanaan. Tapi sampai di sini juga ini sudah selesai sebenarnya. Saya berikan satu contoh soal lagi, di mana X kuadrat ditambah Y pangkat 3 deh, ditambah Z pangkat 4, sama dengan 40. Untuk titik X sama dengan 2, sama dengan 4, Y sama dengan 2, berarti Z sama dengan 2. Berarti titiknya 4, 2, 2. Kemudian dicari del F-nya. Pertama turunannya 2X ya, 2XI ditambah 3Y kuadrat J ditambah 4Z pangkat 3K. Untuk spesifik poinnya 4, 2, 2, yaitu 8I 12J ditambah 24K. Untuk berarti normal line-nya itu 8, 12, 24. Oke, normal line sudah didapat, titik X, Y, Z-nya ada. Berarti tinggal X min 4 per 8 sama dengan 12, ini Y min 2 per 12 dan Z min 2 per 24. Ini adalah persamaan simetriknya.
Oke, kita sekarang masuk ke differentiation dan approximation. Kita mulai dengan persamaan bidang, singgung di part pertama, Z0, Z min Z0 sama dengan del F untuk P0 dikali dengan X min X0, Y min Y0. Di sini kita tahu kalau si del F ini Fx, Fy dikalikan dengan vektor sembarang ini menghasilkan Z min Z0 sama dengan Fx kali X min X0 ditambah Fy Y min Y0. Dari sini kita ubah Z min Z0 menjadi delta Z, X min X0 menjadi delta X, dan ini menjadi delta Y. Sehingga delta Z sama dengan Fx kali delta X ditambah Fy dikali delta Y. Oke, pendekatan delta ini kita perkecil lagi menjadi dz, derivatif z, fx, dx ditambah fy, dy untuk delta z yang sangat kecil, delta z, delta x, delta y sangat kecil. Limit mendekati 0. Oke, kalau kita kembangkan kembali persamaan ini akan menjadi sebuah persamaan chain rule teorema A, di mana kita kalikan dengan d per dt, derivative of time, dz per dt sama dengan fx dx per dt ditambah fy dy per dt. Untuk fx-nya kita kembalikan ke dalam bentuk do, jadi dz per dt sama dengan do z per do x kali dx per dt ditambah do z per do y dikali dy per dt. Ini adalah persamaan chain rule di 12.6, chain rule teorema A. Untuk kondisi di mana X dan Y merupakan fungsi parametrik. Kalau misalkan X dan Y-nya bukan fungsi parametrik, tentu tidak menggunakan fungsi ini. Jadi, menggunakan fungsi yang di atas saja nih, dz fx kali dx ditambah fy kali dy. Fungsi ini juga bisa kita sederhanakan ke dalam bentuk format yang lebih sederhana, yaitu dz, fungsi yang ini, dz del f dikali dengan dx, dy. Di mana del f-nya kan fx kali fx, fy kan, dikali dengan dx, dy. Ini kalau dikalikan dot product, hasilnya nanti menjadi yang ini.
yang ada di bawah. Nah, untuk F besar, kita masuk ke F besar, di mana F sama dengan X, Y, Z sama dengan K. Ini kalau kita turunkan, derivatifkan, maka DF sama dengan 0, karena konstanta kalau diturunkan hasilnya 0. Kalau kita merujuk kepada persamaan bidang, DF sama dengan del F besar P0 dot X min X0, Y min Y0, Z min Z0 sama dengan 0. Maka ini berarti kan Fx, Fy, Fz si delnya. Terus kita kalikan sesuai dengan pasangannya, Fx dikali dengan X, maka persamaan bidangnya jadi Fx kali X min X0 ditambah Fy, Y min Y0 ditambah Fz, Z min Z0. Kemudian si X dan Y dan Z min Z0 ini menjadi dx. Tadi jadi delta dulu, tapi kita skip aja langsung jadi dx. Ini dy, dan yang ini jadi dz. Hingga df fx kali dx ditambah fy kali dy ditambah fz kali dz. Kalau kita sederhanakan seperti bentuk yang ini, maka bentuknya menjadi df del f besar dot dengan dx, dy, dz. Di buku kalian akan menemukan sebuah persamaan, bentuknya itu del f dikali dr per dt sama dengan 0. Nah, ini bentuk yang non parametrik, sedangkan yang ini bentuk parametriknya, parametrik. Kalau di sini kan X, Y, Z-nya itu nilainya, misalkan X-nya ya nilai 1, Y-nya 2 gitu. Z-nya misalnya 1 juga. Nah, kalau dalam bentuk parametrik, X, Y, Z itu tidak berbentuk nilai satuan integer atau misalnya nilai real, tapi dia bentuknya fungsi. Di mana X itu merupakan fungsi dari T, misalnya 2T, Y-nya T kuadrat, misalkan Z-nya T. Nah, si fungsi ini terhadap fungsi waktu ini bisa digabung menjadi sebuah fungsi R, sebutannya R sebagai fungsi T, di dalamnya ada XT untuk vektor I, untuk Y, kalau misalnya untuk waktu tertentu, misalnya T-nya setelah 2 detik, setelah 3 detik, ya, kalau yang ini non-parametrik itu dia hanya mengindikasikan posisi, kalau ini parametrik, dia ada fungsi waktunya, jadi T-nya ini bisa sebagai waktu. Setelah waktu berapa, dia ada di posisi mana. Y-nya itu YT, J ditambah ZT untuk K. Kalau kita masukin contoh di atas, nilainya berarti 2TI T kuadrat J akar TK. Ini contohnya untuk RT. R itu bisa disebut sebagai path. Path itu jalan atau track ya, track. Kayak misalkan lalat dia punya track kayak gini.
di Kartesian. Ini track-nya si lalat. Mengikuti sebuah fungsi waktu di track-nya ini dalam bentuk RT. Nah, si RT ini kalau diturunkan terhadap fungsi waktu menjadi dr per dt, si x-nya itu kan jadi dx per dt untuk di ditambah dy per dt untuk dj dan dz per dt di k ya. Oke, dari sini bentuk ini udah sama seperti ini. Jadi tinggal si dr per dt-nya aja dikalikan dengan del, diganti. Ini diganti. Kalau ini mau dibentuk dalam bentuk vektor, dia jadinya dx per dt, dy per dt, dz per dt. Jadi kalau mau diganti ya ini si df per dt sama dengan del f dikali dengan ya ini si dr per dt-nya. Oke, sama dengan 0. Contoh soal approximation, soal diambil dari buku, soal example 3. Fxy sama dengan 2x pangkat 3 ditambah x y min y pangkat 3. Hitung delta z dan dz saat xy berubah dari poin awal 2,1 menjadi 2,03, untuk y-nya 0,98. Perlu diketahui, dz dan delta z dua hal yang berbeda. Dz adalah approximation, sedangkan delta z adalah real change, perubahan asli. Titik 2,1 itu adalah titik awal, kemudian titik 2,03,098 adalah titik akhir. Jadi proses perpindahan titik dari titik awal menjadi titik akhir terdapat difference level atau ketinggian, perbedaan ketinggian yang disebut sebagai delta Z. Untuk menghitung, ini bisa dilakukan perhitungan secara langsung atau menggunakan proses perhitungan pendekatan, approximation. Untuk tahap pertama untuk menghitung approximation, dilakukan perhitungan delta X, nilai 2,03 dikurangi 2, selisihnya adalah 0,03, dan delta Y 0,98 dikurangin 1, min 0,02. Kondisi delta X dan delta Y, jika delta X dan delta Y ini nilainya sangat kecil, maka dz dan delta Z nilainya mendekati. dz mendekati nilai delta Z. Akan tetapi dz akan selalu lebih kecil dari delta Z. Ini nilai dz, sedangkan nilai delta Z dari atas sampai bawah ya. Semakin kecil delta X dan delta Y-nya, maka approximation-nya akan mendekati nilai real change-nya, perubahan aslinya. Setelah delta X dan delta Y dihitung, masukkan ke rumus yang dz sama dengan del f dikali dx dy. dz sama dengan berarti fx, turunan parsialnya, dikali dx. Nah, untuk dx-nya kita ubah menjadi delta x.
ditambah dengan FY dikali dengan delta Y. Turunan parsial Fx berarti 6x kuadrat ditambah Y dikali delta X ditambah turunan parsial Y, ini 0, X min 3Y kuadrat, delta Y. Untuk X dan Y yang diinput adalah poin 2,1 ke dalam persamaan ini. Jadi 6 dikali dengan 2 pangkat 2 ditambah 1 dikali delta X ditambah X-nya 2 dikurangi 3 kali 1 pangkat 2 dikali delta Y. Delta X-nya 0,03 dan delta Y-nya min 0,02. Nilainya ini 25, 0,03 ditambah ini negatif 1 dikali negatif 0,02. Hasilnya 0,77. Ini nilai delta DZ, nilai DZ. Bagaimana dengan nilai delta Z? Untuk menghitung nilai delta Z, dilakukan perhitungan untuk X plus delta X0 plus delta X, Y ditambah delta Y, ini Y0, dikurang dengan Fx0 dan Y0. Ini berarti F 2,03 098 dikurang F 21 2. Jadi fungsi yang ini langsung dihitung, bisa dengan menggunakan kalkulator. Hasilnya itu 0,7790062. Oke, kalau mau kita bandingkan dengan percentage absolute error, di mana delta Z dikurangi DZ per delta Z dikali dengan 100%. Ini menghasilkan nilai sekitar 1,16%. Hanya selisih 1% dari real value-nya.